Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan video materi tentang matematika ekonomi yang materinya itu terdiri dari pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, dan analisis ISLM. Yang pertama, kita akan masuk kepada pendapatan disposable. Pendapatan disposable merupakan pendapatan bersih yang benar-benar diterima dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi dan tabungan. Setelah dikurangi pajak dan ditambah pembayaran alihan atau transfer dari pemerintah, variabel inilah yang secara langsung mempengaruhi perilaku konsumsi dan tabungan masyarakat, bukan pendapatan nasional atau Y. Pendapatan disposable mencerminkan daya beli real masyarakat, sehingga menjadi variabel kunci dalam analisis fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, rumus pendapatan disposable tersendiri ada tanpa pajak dan transfer itu rumusnya ada YD sama dengan Y. Dan dengan pajak, YD sama dengan Y dikurangi T. Dan dengan pembayaran alihan atau transfer adalah YD sama dengan Y ditambah R. Dengan pajak dan transfer saja, YD sama dengan Y ditambah T ditambah R. Langsung aja kita masuk ke contoh kasus pendapatan disposable. Dalam kasus ini diketahui bahwa konsumsi sama dengan 30 ditambah 0,8 YD. Y sama dengan 200, pajak atau T sama dengan 16, pembayaran alihan atau R sama dengan 6. Lalu yang ditanya adalah berapa konsumsi nasional jika pendapatan nasional sebesar 200 dan berapa tabungan nasionalnya. Cara penyelesaiannya, karena di sini terteranya hanya pajak dan juga pembayaran alihan, sama seperti tadi rumusnya, jika hanya dengan pajak dan transfer, maka rumusnya YD sama dengan Y dikurangi T dan ditambah R. Jadi, untuk menyelesaikan kasus ini, YD menggunakannya rumusnya YD sama dengan Y dikurangi T dan ditambah R. Kita masukkan angkanya. Y sama dengan 200, T itu pajaknya itu 16, dan R-nya adalah 6. Lalu 200 dikurangi 16 ditambah 6 hasilnya adalah 190. Kemudian kita cari nih konsumsi nasionalnya. Konsumsi nasionalnya adalah 30 ditambah 0,8 YD. 30 ditambah 0,8 tadi kan YD-nya sudah ditemukan, yaitu 190. Jadi 30 ditambah 152. 152 ini didapatkan dari 0,8 dikalikan 190. Jadi hasilnya 152. 30 ditambah 152 hasilnya adalah 182. Kemudian kita cari nih tabungan nasionalnya atau saving. Rumus saving sendiri adalah YD dikurangi C atau pendapatan disposable dikurangi dengan konsumsi. Tadi YD-nya adalah 190. Kita masukkan dan konsumsinya adalah 182. Jadi YD 190 dikurangi konsumsi yaitu 182. Hasilnya adalah 8. Jadi total konsumsi nasionalnya itu sebesar 182 dan tabungan nasionalnya adalah sebesar 8. Oke, kita langsung lanjut ke materi fungsi pajak. Fungsi pajak ini menggambarkan hubungan antara pendapatan nasional dengan besarnya pajak yang dipungut pemerintah. Pajak berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mempengaruhi pendapatan disposable, konsumsi, tabungan, dan pada akhirnya pendapatan nasional. Dalam analisis makroekonomi sederhana, pajak diasumsikan bersifat linear agar mudah dianalisis secara matematis dan grafis. Bentuk fungsi pajak sendiri, jika pajak tetap, T sama dengan T otonom. Ini T0 ini adalah pajak otonom. Dan pajak proporsional itu rumusnya adalah T sama dengan T dan Y.
Dan pajak total itu rumusnya T sama dengan pajak otonom ditambah dengan TY. T itu tarif pajak, Y itu pendapatan nasional. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh kasus dari fungsi pajak. Di sini diketahui bahwa T otonomnya adalah 20. Kemudian tarif pajaknya adalah 0,2 dan pendapatan nasionalnya adalah 1.000. Penyelesaiannya kita hitung dulu ini pajaknya. Kita masukkan rumusnya tadi, ini. Untuk mencari pajak total itu T sama dengan T otonom ditambah dengan tarif pajak dan kali pendapatan nasional. Ini penyelesaiannya. T otonom 20 tadi nilainya, T 0,2, Y 1.000. T itu 0,2 ini adalah nilai 0,2 ini tarif pajaknya. Ini ya, tarif pajak. Dan untuk angka 1.000 ini didapatkan dari pendapatan nasional. Kita hitung. Ini dikalikan terlebih dahulu. 0,2 dikalikan dengan 1.000. Hasilnya adalah 200. Jadi 20 diturunkan, 20 ditambah 200 hasilnya adalah 220. Untuk fungsi pajaknya, tadi pajak sama dengan 20 ditambah 0,2Y. Jika Y-nya itu 0, maka 20 ditambah 0,2, Y-nya dianggap 0, jadi kita tulis 0. 0,2 dikali 0, hasilnya 0, jadi 20 menjadi angka tetap. Jika dimasukkan ke dalam kurva, maka kurvanya adalah ini, 1.000 adalah pendapatan nasional, ini tadi pendapatan nasional, dan 220 total dari pajaknya. Jadi, titik potong di sumbu Y adalah 1.000, yaitu pendapatan nasional, dan di titik menaiknya itu adalah 220. Dan titik potongnya di sini adalah Y 1.000 dan total pajak 220. Ini adalah contoh simpelnya aja. Jadi, kurva menggambarkan fungsi pajak secara umum. T sama dengan 20 ditambah 0,2Y yang artinya garis lurus itu adalah garis hubung antara pajak dan pendapatan nasional dan berlaku untuk semua nilai Y. Arti titik Y adalah 1.000. Pada kurva untuk menunjukkan bahwa pendapatan nasional Y itu sama dengan 1.000 dan pajak T sama dengan 220. Maka mana ekonominya jika pendapatan nasional sebesar 1.000, maka pajak yang dipungut pemerintah adalah 220. Kemudian kita langsung lanjut saja ke fungsi investasi. Fungsi investasi menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan besarnya investasi yang dilakukan sektor usaha. Investasi mencerminkan pengeluaran untuk pembelian barang, modal yang bertujuan menambah kapasitas produksi di masa depan. Dalam teori makroekonomi, investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga, karena tingkat bunga mencerminkan biaya penggunaan data. Bentuk fungsi investasi umumnya adalah investasi sama dengan F dikali I. Dan linear, investasi sama dengan investasi otonom dikurangi pajak I. Atau investasi terhadap tingkat bunga. Nah, hubungan investasi dengan tingkat bunga apabila tingkat bunganya naik, maka biaya pinjaman juga akan naik dan investasi akan turun. Dan jika tingkat bunga turun, maka biaya pinjaman akan turun dan investasi akan naik. Nah, kita masuk langsung aja ke contoh kasus. Di kasus ini diketahui bahwa I sama dengan 250 dikurangi 500I. Yang ditanya, berapa sih besar investasi saat bunga bank sebesar 12%? Dan berapa investasi saat tingkat bunga sebesar 30%? Jika
jika I sama dengan 12% atau bunganya sama dengan 12%, maka kita jadikan desimal terlebih dahulu. 12% jika dijadikan desimal, maka hasilnya akan 0,12. Maka investasi sama dengan 250 dikurangi 500i, tadi I-nya adalah 12% atau 0,12. Maka kita masukkan angkanya 0,12. Lalu 250 diturunkan. 500 dikalikan dengan 0,12 yang hasilnya adalah 60. Maka 250 dikurangi 60 hasilnya adalah 190. Jadi jika maka besar investasi saat bunga banknya itu 12%, hasilnya adalah 190. Kemudian jika investasinya dengan bunga sebesar 30%, bagaimana? Sama caranya. Bunga 30% dijadikan dulu ke angka desimal, yaitu 0,30. Kita masukkan investasinya 250 dikurangi 500. I bunganya itu tadi dimasukkan angkanya 0,30. Jadi 250 diturunkan, 500 dikali 0,30 adalah 150. 250 dikurangi 150, maka hasilnya adalah 100. Maka jika dimasukkan ke dalam kurva, di I ini adalah bunga. Jadi kan bunganya 0,12. Ini titik potong 0,12-nya. Dan hasil investasinya adalah 190. Maka kita beri titik di sini dengan angka 190 di bagian sumbu Y, dan di bagian sumbu I itu adalah 0,12 atau sumbu bunga. Kemudian jika bunganya 0,30, maka investasinya 100. Jadi di sini di sumbu Y atau di sumbu pendapatan itu adalah 100 dan di sumbu bunga adalah 0,30. Kemudian kita masuk ke materi fungsi impor. Nah, ini fungsi impor. Fungsi impor menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan nilai impor suatu negara. Dalam perekonomian terbuka, impor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak atau belum dapat diproduksi di dalam negeri. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga permintaan terhadap barang impor juga akan meningkat. Bentuk fungsi impor sendiri adalah M sama dengan M otonom ditambah dengan marginal atau impor dikali pendapatan nasional. Jika dimasukkan ke dalam contoh kasusnya langsung, diketahui di sini contoh kasusnya adalah M otonomnya adalah 25. Kemudian impornya itu 0,05 dan pendapatan nasionalnya adalah 600. Yang ditanya, berapa sih nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600? Maka penyelesaiannya tadi ini bentuk fungsi impor itu rumusnya M sama dengan impor otonom ditambah dengan marginal atau impor dikali pendapatan nasional. Maka M otonomnya itu adalah 25, M-nya atau impornya itu sebesar 0,05 dan Y-nya adalah 600 dimasukkan dalam kurung. Kemudian 0,5 ini dikalikan terlebih dahulu dengan 600. Jadi hasilnya adalah 30. Jika dijumlahkan 25 dijumlah dengan 30 hasilnya adalah 55. Dan jika dimasukkan ke dalam kurva, maka pendapatan nasional sebesar 600. Kemudian otonomnya atau impor tetapnya adalah 25. Dan nilai impornya jika jika pendapatan nasionalnya 600, maka di impornya 55, maka titik potongnya ada di tengah sini.
Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya umurnya 1 tahun. Dan pendapatan nasional sendiri mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Untuk pendekatan pengeluaran dalam rumus perekonomian dua sektor, rumusnya adalah Y sama dengan konsumsi ditambah investasi. Dan untuk 3 sektor, Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Konsumsi ditambah investasi ditambah gross atau pengeluaran pemerintah. Kemudian untuk perekonomian terbuka atau sektor 4, itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, kemudian ditambah dengan ekspor dikurangi impor. X itu ekspor dan M itu impor. Kemudian contoh kasusnya, diketahui bahwa konsumsi otonom sebesar 500, MPS sebesar 0,2, investasi sebesar 300, gross sebesar 250, ekspor sebesar 225, impor sebesar 175. Kita diminta untuk menghitung pendapatan nasionalnya. Maka penyelesaiannya adalah C otonomnya tadi adalah 500. C-nya atau MPC-nya itu 0,8. Gimana cara mendapatkan MPC? Anggap saja pendapatannya itu adalah 100%. Dan untuk MPS atau yang terpakai atau savingnya itu adalah 20%. Maka hasilnya adalah 0,2. Dan MPC-nya atau konsumsinya yang terpakai itu adalah 80%-nya. Maka hasilnya 0,8. Jadi MPC atau yang dikonsumsi pendapatannya adalah sebesar 80% atau 0,8. Lalu konsumsi adalah konsumsi otonom ditambah dengan C Y dikali D sama dengan nilai konsumsi otonomnya adalah 500. Kemudian konsumsi yang ini itu 0,8. YD-nya berapa? YD-nya kita hitung terlebih dahulu. YD-nya sama dengan 500 ini tadi ditambah dengan 0,8 Y. Jadi YD adalah 500 ditambah 0,8 Y. Maka untuk menghitung pendapatan nasional, kita menggunakan rumus sektor 4 atau terbuka. Maka konsumsi ditambah investasi ditambah gross ditambah ekspor dikurangi impor. Kita masukkan tadi konsumsinya ada 500. Investasinya atau I-nya sebesar 300. Maaf, tadi konsumsinya itu adalah 500 ditambah 0,8 Y. Dan investasinya sebesar 300, G-nya sebesar 250, ekspor dikurangi impor, ekspor sebesar 225, impor sebesar 175. Untuk ekspor dan impor kita dahulukan, kita kurangi dulu. Jadi hasilnya 50. Maka 500 ditambah 0,8 Y ditambah 300 ditambah 250 ditambah 50. 0,8 Y kita pindah ruas dulu, jadi dianggap aja tidak ada. Jadi dijumlahkan dulu yang tidak ada Y-nya. Jadi 500 ditambah 300 ditambah 250 ditambah 50 hasilnya adalah 1100. Tadi kan 0,8 Y-nya dipindah ruas. Yang tadinya positif pindah ruas maka hasilnya menjadi negatif. Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 1100. Kemudian dijadikan total si MPS-nya atau saving-nya. Maka 0,2 Y sama dengan 1100. Y
sama dengan 0,2-nya pindah ruas. 1.100 dibagi 0,2, maka hasilnya 5.500. Jadi pendapatan nasionalnya adalah sebesar 5.500. Kok bisa yang dihitung malah si savingnya, karena pendapatan itu berarti yang ditabung, yang disimpan. Jadi yang kita pakai adalah savingnya, bukan konsumsinya. Jadi savingnya tadi adalah 20%, maka yang dipakai adalah 0,2. Begitu. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 5.500. Kemudian kita masuk ke materi analisis IS dan LM. Analisis ISLM adalah model makroekonomi yang menjelaskan keseimbangan simultan antara pasar barang dan pasar uang dalam suatu perekonomian. Model ini menunjukkan bagaimana interaksi antara pendapatan nasional dan tingkat bunga ditentukan secara bersama-sama. Model ini digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian. Pertama adalah kurva IS. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Untuk model perekonomian sederhana, maksudnya adalah ini digunakan untuk model perekonomian dua sektor aja atau sederhana. Persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi terhadap persamaan tabungan. Dan ini rumusnya, investasi sama dengan investasi otonom dikurangi pajak investasi. Kemudian saving sama dengan saving otonom ditambah dengan saving pendapatan. Langsung aja, biar gak bingung, kita langsung aja ke contoh kasusnya. Di kasus ini diketahui bahwa C sama dengan 500 ditambah 0,80Y. Dan I sama dengan 2000 dikurangi 5000I. Kita disuruh mencari persamaannya ya, untuk dijadikan suatu kurva. Maka C sama dengan 500 ditambah 0,80Y. Jika Y-nya itu adalah 0 atau pendapatannya adalah 0, karena di sini nggak ada informasi tentang pendapatannya, maka savingnya adalah 0 dikurangi 500. Kok bisa savingnya 0 kurangi 500 ditambah 0,20Y? Jadi 0 ini didapatkan dari rumus saving. Rumus saving sendiri itu adalah S sama dengan Y dikurangi C. Maka Y-nya itu, jika Y-nya 0, maka Y sama dengan 0 dikurangi total konsumsi ini, 500 ditambah 0,80Y. Karena ini saving dan yang dipakai itu 0,20 atau 20%-nya. Kenapa yang dipakai 20%-nya? Karena di sini kita menggunakan rumus saving. Jadi yang ditulis adalah saving atau tabungannya. Jadi sebesar 20% atau 0,20Y. Maka 0 dikurangi 500 hasilnya adalah minus 500 dan 0,20Y-nya diturunkan. Jadi total saving adalah minus 500 ditambah 0,20Y. Kemudian investasi tadi adalah 2000 dikurangi 5000I. I sama dengan S. Maka I tadi 2000 dikurangi 5000I sama dengan tadi savingnya atau S-nya adalah minus 500 ditambah 0,20Y. Maka 2000, ini 500-nya dipindah ruas dulu nih. Jadi yang tadi yang minus jadi positif. Jadi 2000 ditambah 500. Sama dengan ini. 2000 ditambah 500. Dikurangi 5000I diturunkan ini sama dengan 0,20Y. Kemudian 2000 dijumlahkan dulu dengan 500 karena dia nggak punya nilai I ya di belakang, jadi dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi hasilnya adalah 2000 ditambah 500 adalah 2500. 5000-nya diturunkan menjadi
2.500 dikurangi 5.000 I. Sama dengan 0,20 Y ini turun. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan itu otonom dikurangi S tadi dibagi dengan saving. Hasil saving ini 0,20 Y itu saving. Jadi Y sama dengan 2.500 tadi investasi ini 2.500 dibagi 0,20 dikurangi 5.000 dibagi 0,20. Jadi masing-masing dibagi dengan total savingnya dulu yaitu 0,20. 2.500 dibagi 0,20 adalah 12.500. 5.000 dibagi 0,20 adalah 25.000 I. Jadi jika dituliskan di dalam kurva sumbu I yaitu 0,50 diletakkan di sumbu I sini 0,50-nya. Kemudian 0,50 itu dapat dari mana sih? Nah, itu pasti jadi pertanyaan. 0,50 itu didapatkan dari ini. 12.500 dibagi 25.000. Jadi hasilnya 0,50 yang menjadi nilai I. Jadi kayak dipindah ruas dulu gitu. 12.500 dibagi 25.000. Kemudian di sumbu Y adalah titik potongnya yaitu ini 12.500 diletakkan di sini. Di kemiringannya adalah Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. Kemudian untuk kurva LM. Kurva LM ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang, tau L, terhadap persamaan penawaran uang, tau M. Permintaan akan uang itu rumusnya adalah L sama dengan L otonom ditambah KY dikurangi HI. Penawaran uang M sama dengan M otonom. Langsung aja kita masuk ke kasusnya. Diketahui bahwa L sama dengan 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 20.000 I. Dan M adalah 9.000. Maka penyelesaiannya adalah tadi rumusnya adalah LM sama dengan L otonom ditambah KY ditambah HI ditambah sama dengan M. Maka tadi ini 10.000-nya itu adalah L otonom, KY-nya itu K itu adalah 0,4 dan si H-nya itu adalah 20.000. Jadi 20.000 I sama dengan M-nya 9.000. Maka 0,4 Y dikurangi 20.000 I sama dengan 9.000 dikurangi 10.000. 10.000 ini dipindahkan ruas terlebih dahulu. Yang tadinya positif pindah ruas akan menjadi minus. Jadi 9.000 dikurangi 10.000. 0,4 Y sama dengan tadi 9.000 dikurangi 10.000 terlebih dahulu dikurangi dulu. Maka hasilnya adalah minus 1.000. Kemudian 0,4 Y sama dengan 20.000 I-nya itu dipindahkan ruas lagi. Maka 20.000 I yang tadinya negatif akan menjadi positif. Yaitu minus 1.000 ditambah 20.000 I. Kemudian kita cari pendapatannya. Y sama dengan 1.000 dibagi 0,4. Jadi 1.000 itu dibagikan konsumsinya terlebih dahulu yaitu 0,4. Ditambah 20.000 dibagi 0,4 juga. Jadi masing-masing ini dibagi 0,4. Jadi pendapatannya adalah Y sama dengan 1.000 maka Y-nya sama dengan minus 2.500 ditambah 50.000 I. Jadi hasilnya ini. Maka jika dituliskan ke dalam kurva ini di sumbu I itu ada 0,05. 0,05 ini didapatkan dari
2.500 dibagi 50.000. Hasilnya adalah 0,5. Dan Y sumbu Y tadi adalah 2.500 sebagai sumbunya, maka diletakkan di sini adalah 2.500 dan digaris lurus sebagai LM-nya. Itu. Lalu di keseimbangan serempak. Keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Pada posisi ini, tercipta tingkat bunga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan. Untuk IS dalam kasus 21, di kasus sebelumnya, yang kasus IS, dan di kasus LM, keseimbangan serempak tercipta pada tingkat bunga 20%. Tadi kan tingkat bunganya sama-sama ada di 20%. Kita lihat. Tingkat bunganya itu 20%. Jadi, pendapatan nasionalnya adalah 7.500. Kok bisa kita tahu itu pendapatannya 7.500 dan bunganya 20%? Itu caranya IS sama dengan LM. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu. IS tadi hasilnya adalah ini minus ini nih. Nah, IS itu hasilnya tadi adalah 12.500 dikurangi 25.000 I disama dengankan dengan LM yaitu minus 2.500 ditambah 50.000 I. Maka 12.500 dikurangi 25.000 sama dengan minus 2.500 ditambah 50.000 I. Oke, jadi 12.500 dikurangi 25.000 I sama dengan tadi ya. Lalu kita hitung kita kelompokkan dengan angka yang sama. Jadi dipindahkan ruas dulu. 12.500 2.500 dipindahkan ruas ke bagian 12.500 dipindahkan ruas ke kiri. Jadi yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi 12.500 ditambah dengan 2.500. Sama halnya dengan 25.000 I pindah ruas ke kanan, maka menjadi positif, yaitu positif 25.000. Maka 50.000 I ditambah 25.000 I. 12.500 ditambah 2.500 hasilnya adalah 15.000 dan 25.000 I ditambah 50.000 I hasilnya adalah 75.000 I. Jadi hasilnya adalah 15.000 sama dengan 75.000 I. Kita hitung I sama dengan 15.000 dibagi 75.000 sama dengan 0,20. 0,20 itu adalah dianggap bunga. I sama dengan bunga. Jadi tadi bunganya terbentuk sama-sama 20%. Jadi bunga 20% itu dihitung dari hasil IS sama dengan LM. Seperti itu. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasionalnya, pendapatannya bagaimana kok bisa sebesar 7.500? Itu dari Y sama dengan menggunakannya IS. Jadi Y sama dengan 12.500. Kenapa IS? Bentar. Kenapa IS? Karena IS itu adalah saving. Dan pendapatan nasional itu adalah pendapatan atau income. Dan saving itu disimpan, ditabung atau income. Jadi kita menggunakannya yang IS. Jadi Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 dikali 0,20. Atau tadi pajaknya tadi 25.000 I, ya kan? Jadi Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. I-nya tadi adalah 0,20%. Jadi kita masukkan 0,20. 25.000 dikalikan dulu ke 0,20. Jadi 5.000. Jadi 12.500 diturunkan dikurangi hasil perkalian tadi yaitu 5.000,
maka hasilnya Y sama dengan 7.500. Jadi, dengan memasukkan I sama dengan 0,20 ke dalam persamaan IS atau LM, diperoleh pendapatan nasionalnya yaitu 7.500. Seperti itu teman-teman. Jadi, penjelasan dari materi matematika ekonomi yaitu pendapatan nasional, fungsi pajak, fungsi investasi, pendapatan disposable, dan analisis ISLM tadi adalah seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dicerna dengan baik dan dapat mudah dipahami. Apabila ada salah kata, salah perbuatan dari saya yang disengaja maupun tidak, dan apabila banyak kurangnya dalam video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.